Sore ini. Kesempatan Kamis yang penuh optimis ini, tentu kita akan bersama. Ada satu program yang spesial, istimewa, karena kita akan bersama dalam Dialog Jogja sore ini. Pendengar, Indonesia itu merupakan negara kepulauan, perairan, laut, mengitari. Pastinya sebagian mata pencaharian penduduknya adalah menjadi nelayan. Nah, hari ini pun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia meninjau pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Poncosari, Seranakan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mendengar sebenarnya seperti apa sih KNMP itu dan mengapa Poncosari terpilih menjadi KNMP? Sore hari ini dari Dialog Jogja sore ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber kita dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang pertama ada Trian Yunanda. Beliau ini adalah staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang ekonomi sosial budaya, sekaligus juga ketua tim pelaksana KNMP. Selamat sore Pak Trian. Selamat sore Mbak Irna. Kabar sehat nih Pak? Alhamdulillah sehat. Tambah semangat? Insya Allah. Iya, karena agendanya luar biasa loh hari ini. Sangat luar biasa. Senang bisa di Jogja. Iya. Baik, di sebelah Pak Trian ada juga Pak Doni Ismanto, selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang humas dan komunikasi publik. Selamat sore Pak Doni. Sore Mbak Erna. Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Gerimis Jogja. Oke. Baik, tentu tidak mempengaruhi semangat dan suasana hati di sore hari ini. Pendengar yang mungkin nanti di sepanjang perbincangan juga mau bergabung, monggo saja di line telepon kita 02745803333. Sementara itu lewat WA kita ke 081127111911. Live chat di kanal YouTube RRI Jogja Official juga kami persilahkan sepanjang perbincangan kita. Pak Trian, sebelum kita nanya soal ini nih, KNMP nih. Ini tadi agenda hari ini kan ke Poncosari, Betul. Seranakan, Bantul. Melelahkan tentu ya Pak ya? Tapi menyenangkan. Tapi menyenangkan. Betul. Kenapa Pak? Iya, karena kita melihat antusias dari masyarakat desa di Poncosari yang begitu luar biasa menyambut program Bapak Presiden Prabowo ini yang tentunya diusung juga oleh Bapak Menteri Tenggol. Untuk membangun sentra-sentra sarana prasarana produktif yang ada di lokasi Poncosari. Tadi pagi kita lakukan giat untuk pemberdayaan masyarakat di situ. Kita mengundang Bapak dan Ibu di situ untuk bagaimana mereka nantinya akan bisa mengoptimalisasikan seluruh sarana prasarana produktif yang dibangun oleh Kementerian Kelautan Perikanan di Desa Poncosari. Kita senang sekali tadi melihat suatu terbangun dengan baik ya. Ada gelak tawa, ada canda, dan juga ada semangat bagaimana masyarakat di sana nantinya akan tidak hanya mengoperasionalisasikan tapi merawat dan mudah-mudahan bisa mengembangkan seluruh sarana prasarana produksi yang kita bangun di sana. Seberapa besar progres pembangunannya nanti dijawab, tapi yang pasti Bapak ada di antara kita yang masih rancu, masih bingung gitu ya. Nelayan Merah Putih itu sebenarnya apa? Iya. Bedanya dengan kampung nelayan yang lain itu kayak apa toh? Jadi sebenarnya program Kampung
merah putih ini. Ini dimaksudkan untuk merubah wajah dari kampung yang dulu kalau kita mendengar kata kampung itu selalu stigmanya negatif. Selalu ada kesan kumuh, selalu ada keterbatasan di sana, keterbatasan juga akses ya sangat dibatasi. Nah, terbatas akses dari pendidikan, kesehatan, juga akses-akses lain termasuk permodalan. Nah ini ruang hidup dan ruang sosial dari masyarakat ini akan berubah semuanya Ya. Agar mereka menjadi lebih produktif. Ya, kemudian juga memiliki kemandirian ekonomi. Kita bangun di sana Kampung Nelayan Merah Putih, kita integrasikan dengan koperasi desa Merah Putih yang sudah dibentuk tentunya di setiap desa. Ya. Yang tujuannya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gimana dengan intervensi kebijakan? Kita melakukan proses social engineering, berdialog dengan masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan kemudian juga karena ya kita memiliki edukasi juga melengkapi apa yang menjadi kebutuhan untuk sebuah produksi, proses produksi hulu hilir, dan itu kita bangun di sana sarana prasarana produktifnya itu. Jadi kita bangun di sana, kebetulan di situ sudah ada ya dekat sekitaran situ, jadi kita tidak bangun mulai dari bahan bakar di tempat lain kita bangun itu. Kemudian juga kita bangun sarana untuk bagi nelayan nanti akan ke laut, yaitu untuk pabrik esnya kita siapkan, kita berikan cool box-nya nanti di sana ya. Jadi pada saat dia tentunya membawa es di dalam cool box itu, sehingga mutu ikannya akan lebih terjamin, waktu menangkap akan lebih lama. Dan pada saat pulang kita siapkan cold storage-nya, jadi beku untuk penyimpanan ikan, untuk memastikan mutu ikan yang jauh lebih segar. Kita siapkan juga bengkelnya di situ. Kalau mesinnya rusak, nanti kita berikan pelatihan kepada masyarakat nelayan yang ada di sana supaya mereka bisa memperbaiki mesinnya. Dan juga kalau kasko kapalnya itu rusak, nanti kita berikan pelatihan. Kita juga siapkan di situ balai nelayan, kulineri, fasilitas komplit pastinya kita siapkan di sana. Kurang lebih gambarannya. Iya, tapi dalam benak saya itu masih bingung ya, karena di Yogyakarta ini kan banyak banget sebenarnya kampung-kampung nelayan yang ada, pantai-pantai yang ada. Kenapa yang terpilih Poncosari? Ya, jadi ada kriteria yang kita bangun ya agar kampung nelayan ini betul-betul memenuhi syarat untuk dibangun. Jadi yang pertama terkait dengan adanya kebutuhan lahan yang harus clean and clear ya. Kita melihat lahan kecukupan itu sekitar minimal 0,5 hektar. Ini yang memang kesulitannya untuk bisa membangun di beberapa tempat. Jadi usulannya sebetulnya ada di beberapa tempat ya. Kemudian kita data ke sana, kita lakukan pengecekan, ternyata banyak lokasi-lokasi yang diusulkan. Sebetulnya di sana sudah ada fasilitas ya yang kemudian berkaitan dengan pusat aktivitas pelabuhan perikanan yang ada ya. Tentunya kita mencari lokasi yang betul-betul itu adalah sentra dari nelayan yang belum tersentuh dengan berbagai macam sarana prasarana yang sudah dibangun. Kemudian juga tentunya kan persyaratannya ini harus masyarakat nelayan. Dan yang terpenting adanya keberterimaan masyarakat. Nah, kemudian konsep ini kita berkembang, masih bisa diteruskan atau Mbak Erna masih bisa diteruskan? Masih. Saya udah kepanjangan borong semua dengan di sebelah saya. Bentar Bang Doni suruh bersabar dulu ya. Yang berat-berat kasih ke Bang Doni. Jadi nanti, nah kemudian konsep ini kita berkembang sekarang. Oleh karena mudah-mudahan ini didengarkan semua oleh masyarakat di kampung-kampung yang lain. Kalau memang tidak ada kecukupan sebagai prasyarat tadi, ya mungkin nanti ini kita bisa integrasikan. Konsepnya menjadi klasterisasi, ya ekosistem bisnisnya terbentuk, di mana kita melihat tadi menanyakan ke Pak Camat di Selandakan itu ada 3 desa lainnya. Ya, 3 desa lainnya di sekitaran Poncosari yang mungkin nanti bisa bergabung memanfaatkan fasilitas gudang beku yang ada di Poncosari. Nah, di 3 desa itu nanti kita siapkan sarana prasarana seperti mungkin tambatannya, shelternya yang bisa dimultifungsikan, dan juga nanti kita berikan di sana bantuan kapal, alat tangkap, dan mesin. Nah, nanti kita siapkan juga mobil berpendingin. Jadi kalau di 3 desa tadi yang belum terbangun karena masalah lahan, mereka kita bisa bangun secukupnya. Ada pusat untuk ada shelternya di situ. Ikannya kita bisa angkut dengan mobil berpendingin ke Poncosari. Nah, ini bisa dibayangkan nanti apabila di seluruh ada
seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, ekosistem bisnisnya ini terbentuk, kita akan punya gudang-gudang beku ya, Iya, iya, yang iya. siap mensuplai protein ikan ya untuk kebutuhan masyarakat ya. Dan ini kita bisa banyak lakukan integrasi dengan MBG, dan kita siapkan juga nanti off-taker atau pembeli, sehingga Mhm, mhm. investasi begitu terbuka, harga bisa stabil dengan adanya off-taker yang kita siapkan, karena merasa yakin dengan ekosistem bisnis yang terbentuk. Jadi Mhm. harapannya Iya, ke iya. depan pada saat bicara tentang perikanan, orang sudah tahu di satu kabupaten kota itu ada berapa desa, itu mana yang Mhm. menjadi KNNP hub-nya, mana yang menjadi penyangganya tadi ya. Iya, iya, iya. Kemudian kita juga lakukan proses nanti manajemennya Mhm. dengan terintegrasi dengan pusat. Iya. Ada data informasinya pada saat di gudang-gudang beku itu ikannya sudah mencukupi untuk kita ambil ya, untuk bisa didistribusikan ke tempat lain. Mhm. Nah, itu akan kita lakukan. Jadi ini Oke. program yang luar biasa, betul-betul sesuai dengan cita Presiden, bagaimana beliau memang ingin membangun dari desa ya untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan, sehingga masyarakat desa ini ekonominya betul-betul bisa mandiri. Iya, iya, iya. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta ada Poncosari, Serandaan, Bantul. Bagaimana dengan seluruh Indonesia? Pak Doni bisa melengkapi ini, Pak? Ya, terima Ya. kasih. Tadi saya menambahkan dari Pak Trian ya. Sebenarnya tahun ini kita punya target 100 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Iya. 65 sudah on progress construction project. Jadi sudah ada yang sudah 5%, kayak di Poncosari sudah 55%, Oke. 55% progresnya. Mhm. Jadi konstruksi sudah mulai dibangun semuanya. Dan nanti 35 dengan anggaran yang tetap 2025 itu sebentar lagi akan diumumkan. Jadi di 2025 itu kita punya target 100 seat. 100 Nah, lokasi. Iya, Ya. nanti 2026 kita punya 1000 1000. lokasi, dan karena ini menjadi salah satu program prioritas dari Pak Presiden Prabowo Subianto, Mhm. update terakhir beliau malah minta dari 1000 ini naik lagi angkanya jadi 4000. Oke. Kenapa bisa scale up seperti ini? Tadi kan Pak Trian sudah bercerita ya. Konsep Kampung Nelayan Merah Putih ini sebenarnya adalah wujud dari salah satu cita beliau, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dan salah satunya lagi adalah tujuan paling besar yang ingin beliau capai adalah mana di 5 tahun periode beliau ini ada satu, pertumbuhan ekonomi kita itu menjadi 8%. Untuk mencapai 8 ini bagaimana? Kampung Nelayan Merah Putih dipercaya sebagai salah satu tools untuk mencapai growth 8% di tahun keberapa saya belum nggak tahu. Tapi secara plannya di Astacita kan ada dari 5 tahun itu ada 1 tahun nanti 8%. Iya, Nah, iya. ini yang disiapkan. KNMP ini konsepnya adalah empowerment of society from the bottom to up. Jadi bukan top down, tapi bottom up. Oh, Jadi ya, itu yang tadi kalau saya sederhanakan dari istilah anak Gen Z sekarang dalam bahasa bayi yang kan Pak Trian itu adalah kalau ingin masuk dalam KNMP, yang mengusulkan itu harus daerah. Betul. Oh, jadi Pemprovnya. Prof, Kadisnya, Pemkotnya. Oke. Terus masyarakat daerahnya harus menerima. Jadi keinginan itu harus dari masyarakat, bukan dari pemerintah pusat, bukan dari kita. Jadi kalau kita nggak bisa, ya di titik Poncosari kita bangun, nggak seperti itu. Jadi proposal itu datang dari daerah, karena ini menyangkut yang ingin kita bangun itu adalah culture of entrepreneurship. Jadi jangan berpikir yang kita bangun itu kan pemerintah, yang government intervention itu adalah pembangunan sarana prasarana, infrastruktur. Kita bangun. Society mau apa? Dia sudah beraktivitas sebelumnya kan? Tapi ternyata dia kekurangan nih. Ikan yang saya tangkap nggak tahan lama. Nah, makanya Pak Trian cerita tentang rantai beku. Ada cold storage, ada
cool Cool box. box-nya, Ya, ada ya, mobil ya, ya. pendingin, ada eh, pabrik es dan Mhm. sebagainya. Nah, itu kan bagian dari rantai dingin ya. Iya. Nah, banyak nelayan kita punya itu. Nah, itu kita sediakan. Kita nggak punya off-taker nih. Ya Mhm, udah, mhm. kita punya, kita sediakan. Nah, itu kita buka akses marketnya. Jadi, yang dilakukan oleh pemerintah tidak memberikan seperti kasih ikannya, tapi Oh, kasih kailnya. iya, iya, Ya, iya, gitu iya. loh. Anda Supaya terus butuh apa? berputar gitu. Iya. Karena Selalu kita ada maunya ini ada usaha. sustain. Nah, Mhm. kalau ini sustain, coba Mbak Erna bayangkan, let's say ada 4.000 Mhm, yang mhm. masyarakat yang hidup di tepi laut itu, Iya, desa itu ada iya. sekitar 12.900. Iya. Kita Hmm. punya desa semuanya sekitar 76 ribuan. Iya. Berarti beberapa persen masyarakat kita berdayakan, Mhm, kalau ini jalan, mhm. ekonomi sirkular akan jalan gitu loh. Iya, Nah, iya. kenapa ini menjadi belief di Mhm, pemerintahan ini? mhm. Karena ini sudah terjadi di Biak, Mbak. Iya. Di Biak Hmm. Binyeri, Papua. Ya. di Papua. Di modeling kita lakukan di Mhm. kampung namanya Kampung Kampung Nelayan Biak. Modern. Ya, Kampung Nelayan Mhm. Modern di Biak Binyeri. Dan itu kita berhasil. Daerah kampung itu tadinya pendapatannya 3 juta. 3 juta, Iya. 100%, Mbak. Naik ya. Naik. Hmm. Dia nggak bisa ngirim ikan, sekarang udah sekali atau lebih. Kirimnya ke Semarang ya. Ya, kirimnya ke Semarang. Semarang Luar nggak bisa biasa. ekspor. Orang Semarang makan ikan dari Iya. Iya, Jadi iya, iya. dan akhirnya investor melihat, oh ternyata ini bisa ya. Mhm. Karena ini bisa, itu yang cerita Pak Trian tadi. Main hub-nya di Biak Binyeri, Mhm. di bawah sekitar ada 5 desa-desa kecil lagi untuk support ke Biak Binyeri. Hmm. Nah, harapan kita itu nanti ada spiral effect. Nah, Iya. Pak Prabowo percaya dengan konsep yang ditawarkan Pak Trenggono ini. Mhm. Tadi kan Pak Trenggono datang dengan 100 lah. Mhm. Pak Prabowo tambahin 1.000. Iya. Luar biasa. Gitu ya. Iya. Kita lihat, ini kan Presiden luar biasa. multiplier Mhm. effect khususnya di sektor perikanan dan kelautan, dan yang Pak yang ditarget ini semuanya nelayan kecil. Iya. Hmm. Mereka Oke. ini penghasil produksi hampir 80% dari Iya. total produksi ikan Nasional. tangkap kita. Hmm. 80% itu dari nelayan kecil. Nah, kalau Iya, ini iya. kita berdayakan kan ekonominya akan lebih kenceng gitu. Nah, harapannya itu ini menjadi salah satu roda-roda kecil dari 8%. Bisa membawa ekonomi kita 8% lah. Impiannya Pak Prabowo. Gitu, Mbak. Iya, iya. Kan kalau bicara mengenai potensi kelautan, kemudian juga kearifan lokal, Iya. di masing-masing wilayah daerah itu kan beda-beda ya, Pak ya. Betul. Nah, ini nih, kalau misalnya dari Biak, kemudian coba diadaptasikan ke kampung nelayan di daerah dengan kondisi geografis atau potensi kelautan yang berbeda. Ini apakah akan lancar atau mungkin akan ada tantangan-tantangan tersendiri nih, Pak? Kalau kita sadar ya, ini kan makanya tadi itu main suksesnya itu adalah from the bottom to up. Teori government intervention itu suksesnya kalau pemerintah itu mengintervensi suatu kegiatan berdampak kepada ekonomi luas itu. Oke. Kalau dia lihat apa yang dibutuhkan masyarakatnya, jadi bukan istilahnya tuh mengeneralisir. Oke. Nah, yang Ya, kita lakukan misalnya di Biak itu kan jenis ikannya beda. Nah, kita cari marketnya yang beda buat dia. Sama ini nanti kalau yang di Poncosari. Makanya kita combine sama wisata kuliner di situ. Karena yang dibutuhkan apa gitu loh. Jadi istilahnya itu kita melakukan pendekatan tematik. Itu yang Pak Trian bilang social engineering. Jadi melakukan rekayasa sosial. Jadi keterlibatan masyarakat, partisipasi itu penting. Karena kunci keberhasilan ini kita selalu ulang-ulang. Jangan sampai pembangunannya selesai, budayanya nggak tinggal. Budaya apa? Budaya entrepreneurnya. Karena kita mau menciptakan entrepreneur, bukan menciptakan orang yang gajian. Nggak ada gajian dari kerjaan kayak gini. Jangan pikir oke, ini kita mau empowerment loh. Jadi jangan dipikir nanti udah dibangun udah ini terus ya udah saya kerja di kampung nelayan merpati. Bukan bekerja. Anda bekerja untuk diri Anda. Kami memberikan alatnya.
Iya. Nah, itu Iya, iya, iya. Nah, ini semakin seru saja pendengar. Kalau ada yang mau bergabung, monggo saja loh ya di 0274580 333, WA ada 081127119111. Lantas chat silakan saja live chat kita di kanal YouTube RRI Jogja Official. Baik, saya sebenarnya pengen nanya gitu ya, relasi kan tadi Pak Trian juga menyampaikan ada Kampung Nelayan Merah Putih, ada Koperasi Merah Putih, yang pasti juga ada relasinya dengan program makan bergizi gratis nih Pak. Karena kan bahan mentahnya ikan laut juga ya. Iya. Tapi saya baca live chat dulu ya, Ya. boleh ya? Boleh. Boleh. Yang pertama terima kasih untuk siapa nih? Mbak atau Mas ya? Bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara konservasi laut dengan kebutuhan ekonomi nelayan supaya kebijakan perlindungan lingkungan tidak terus mematikan mata pencaharian yang ada. Lalu dari Jovanka, sukses Kampung Nelayan Merah Putih. terima kasih. Amin. Oke, Kasih. baik. Mungkin bisa ditanggapi dari Resyu. Ya, soal yang tadi menjaga lingkungan ya. Kalau dia itu kan setiap kegiatan menetap memanfaatkan ruang laut itu pasti ada PKKPRL-nya. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Di sini ada 16 kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu yang dari 16 itu ini kita kembali dalam bahasa bayi aja ya. Kalau bahasa undang-undang nanti pusing teman-teman. Itu yang namanya adalah aspek ekologisnya, ya baru aspek ekonominya. Jadi lingkungannya diperhatikan. Jadi tadi juga di Pojosari juga ditanya, ini gimana nih nanti kalau ada abrasi atau apanya. Nah kita kan dalam konstruksi Pak Trian sangat kritis dia soal landscaping dan sebagainya. Mungkin Pak Trian bisa tambahin. Ya, jadi gimana Pak? Ini yang kita bangun di Papua, ini kan model utamanya itu ada di Papua. Itu juga kita perhatikan betul, ya, terkait dengan desain engineering kampungnya itu sendiri. Di sana kita buat itu lahan pedestrian dan revetment yang memang untuk juga bisa dipergunakan untuk mencegah terjadinya abrasi. Kemudian juga kita lakukan juga proses-proses yang memastikan ya. Pada saat orang datang tuh kampungnya itu hijau, tanamannya dan segala macamnya ditata dengan baik. Juga kita berikan ya, secara teknis pendampingan nanti ya, kepada masyarakat di situ bagaimana mereka menerapkan cara-cara penangkapan ikan yang baik ya. Tidak hanya caranya untuk mengawetkan untuk ikannya, tapi juga melakukan penangkapan yang tidak destruktif. Ya, jadi ini juga kita pelajari. Nah ini yang menjawab yang pertanyaan tadi yang jauh lebih besar. Jadi saya sudah 25 tahun lebih nih perikanan. Saya juga kuliahnya juga orang perikanan. Ya, jadi saya banyak sekali melihat datang ke pantai itu, mungkin Mbak Erna atau para pendengar juga sering datang ke pantai itu kapal ya bergeletakan begitu aja. Ya, mereka hasil tangkapannya cukup bagus ya. Nah, kita dengar dari mereka nanyakan, itulah yang dibutuhkan sampaikan Bang Doni. Sarana prasarana yang bisa mengawetkan ikannya tadi yang memang mereka belum punya. Ya, nah ini yang bangun oleh pemerintah. Nah, yang saya sampaikan tadi kalau 4.000 ya, karena memang dari 12.968 desa itu ya karena ada keterbatasan lahan ya nggak bisa semuanya dibangun dan memang tidak langsung ada pesisir yang mereka memang bisa mengoperasionalisasikan kapalnya. Nah ini tapi kalau semua itu terbangun, itu sebetulnya merupakan perbaikan struktur komunitas dari nelayan. Yang ini ya saya katakan ya sekarang kalau struktur komunitas itu betul-betul belum terpetakan dengan baik. Sementara kan kami di Kementerian Kelautan juga ada program besar yang namanya Big Data. Ya. Nah nanti pada saat struktur komunitas ini bentuk, kita sudah tahu tuh bicara perikanan mana saja desanya. Mana saja yang menjadi hub, mana saja yang menjadi penyangga, artinya ada rantai pemasok ikan di situ. Nah ini Pak Menteri Trenggono ini, saya belajar dari beliau juga ya. Beliau bukan orang perikanan tapi jauh lebih pintar dari saya. Kebijakan yang namanya kebijakan penangkapan ikan terukur. Kita ada program kebijakan duo ekonomi ya, di mana salah satu pilarnya adalah untuk memastikan bahwa
menangkap ikan itu tidak boleh melampaui daya dukungnya. Kan ada potensi letarinya sebesar 12,01 juta ton. Nah, ini nanti kalau tur komunitas ini sudah kuat, kebijakan itu insya Allah bisa diterapkan. Artinya apa? Nanti itu akan dilaksanakan melalui pemberian kuota benar-benar yang bisa ditangkap. Kalau strukturnya sudah kuat, kita nanti akan lindungi kampung-kampung ini dengan kuota-kuota nelayan lokal. Jadi mereka kita berikan, kita juga bisa menjamin bahwa mereka memiliki kuota yang sesuai dengan kapasitas lestari. Jadi ini merupakan sebuah program yang saya ini dulu adalah mimpi yang sekarang pelan tapi pasti mudah-mudahan bisa diwujudkan. Jadi artinya nanti pada saat pemanfaatan penangkapan yaitu kita sudah sesuai dengan daya dukung atau potensi lestari yang memang bisa ditangkap. Itu ada ahli-ahlinya di situ. Kita punya Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan yang menghitung ya setiap kemarin mereka baru rapat juga ya, menghitung berapa sih sebetulnya ikan-ikan yang baru ditangkap. Jadi ini bagaimana tadi menyeimbangkan antara konservasi ya, kelestarian sumber daya dengan manfaat ekonomi. Karena dengan kita membangun sarana prasarana tadi, ada satu masalah pada saat ikan sudah ditangkap terkait dengan distribusi dan kestabilan harga. Itu yang pemerintah pastikan nanti dengan menciptakan struktur komunitas, gudang-gudang beku yang kita tahu di mana saja isinya, kita siapkan off-takernya sehingga penjaminan harga yang lebih stabil itu akan mudah kita lakukan. Ujungnya apa? Ya, insya Allah masyarakat nelayan mudah-mudahan nanti bisa sejahtera karena pengendaliannya itu betul-betul kita bisa lakukan secara baik. Oke. Menjaga ikan hasil tangkapan nelayan. Iya, baik. Baik, Pak Trian dan Pak Doni nanti akan kita lanjut kembali ya. Saya akan bacakan beberapa pendengar yang bergabung live chat YouTube kita RRI Jogja Official, tapi kita rehat sejenak. Siap. Sebelum rehat, saya keduluan dengan ring telepon. Seru juga ya di Jogja. Iya. Yang mau bergabung monggo saja, tak tunggu di line telepon kita 02745803333. Sepertinya kita mengurungkan niat karena saya tadi bilang rehat sejenak gitu ya. Jadi kali-kali menunggu rehat kita. Baik pendengar, tetap bersama kami dalam dialog Jogja sore ini. Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji. Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update. Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati loh menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya loh. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane. Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Ini baru enak. Bentar Mi. Makanan dari Yordania. Ngapain sih Pi ke gua aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Yes, aku di Pro 2. Tapi jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform.
multi konten. RRI punya kita. Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, kota budaya, kota pariwisata, hingga disebut sebagai miniatur Indonesia. Kehadiran RRI sebagai media publik dari masa perjuangan hingga kini dengan segala perubahan dan perkembangan mengikuti dinamika publik dan adaptasi teknologi pada ruang digital, bersinergi dengan stakeholder, pemerintah, swasta, dan komunitas menjadikan Jogja semakin istimewa. Mengedepankan program-program siarannya informatif, edukatif, inspiratif, dan akurat, mengangkat isu-isu hangat. Hadir di FM 91,1 MHz. Ngobrol santai di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu barengan tokoh inspiratif, siswa-siswi berprestasi, musisi, dan selebriti. Kamu juga bisa seru-seruan bareng teman Pro 2 yang bertalenta di bidang seni dan agama di ajang Pekan Tilawatil Quran, Festival Pelajar Nusantara, dan Bintang Radio Indonesia. Ngeluri Budaya Jawa Perompak Jogja mengusung acara-acara budaya lokal khas daerah kearifan lokal. Musik tradisional dalam kemasan digarap secara profesional, menyuguhkan program Madok Gadot, Uyon-Uyon, Langgam, Keroncong, Wayang Kulit, Ketoprak Mataram, dan agenda pagelaran seni budaya lainnya. Dengan berbagai fasilitas yang dimiliki, RRI berusaha melayani baik untuk kebutuhan sosial maupun komersial. Sebagai rumah rakyat Indonesia, RRI selalu ada dan bersama untuk masyarakat Jogja. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, juga penonton di kanal YouTube kita RRI Jogja Official, karena kita masih bersama di sore hari ini ya, mengupas mengenai nelayan berdaya, pesisir sejahtera, transformasi Poncosari menuju Kampung Nelayan Merah Putih. Kebetulan sekali memang tamu kita dari Kementerian Kelautan Perikanan masih ada bersama dengan kita, Pak Trian juga Pak Doni. Siap. Iya, sebelum saya bacakan live chat nih ya, Pak. Siap. Saya pengen tahu, tadi kan Pak Doni menyampaikan bottom up ya. Ya. Nah, dari provinsi yang mengusulkan Dinas Kabupaten. Dinas Kabupaten Kota. Kalau boleh tahu, daerah istimewa Yogyakarta sendiri kalau itu mengusulkan berapa? Apakah memang hanya Poncosari saja? Banyak. Oh, banyak sebenarnya. Daerah Jogja ini ada dekat Poncosari juga ada. Iya. Lagi bangun juga. Di mana? Itu di Purworejo. Di Purworejo. Di Jogja ini kemarin ada beberapa usulan. Cuma memang tadi lahan kan di sini lah. Ini kan punya dari kita harus ada izin dari Pak Gubernur ya. Ya. Ya juga karena tadi yang saya sampaikan ya memang terkait dengan konsepnya juga kita nggak bisa kan di setiap desa itu membangun dengan kondisi yang sama ya. Di samping mereka tidak ada lahan, sehingga harus kita nanti dengan mengembangkan ini menjadi bagaimana mengembangkan perekonomian ke kawasannya itu di kabupaten kota dengan sistem klasterisasi. Itu jadi harapannya nanti ada yang jadi sentral atau hub, ada yang jadi penyangga satelitnya ya, sehingga
betul nanti kita bisa petakan ya. Oke. Kami banyak mendengar memang yang umum diinginkan oleh nelayan itu masalah kestabilan harga. Ini yang menjadi concern kita nanti ke depannya. Oke, kestabilan harga. Tadi sempat saya wawancara dengan seorang pedagang nih Pak di Pasar Ibu Giri Bantul kebetulan. Katanya, wah harga ikan laut lagi tinggi tuh, lagi meningkat karena adanya program makan bergizi gratis. Permintaan makin banyak, harganya ningkat. Gitu. Mungkin cuaca juga. Cuacanya ini kan lagi nggak bagus, jadi ikannya sedikit. Ikan langka, ikan dikit. Harganya juga naik. Kalang sama patin tadi katanya gitu. Iya. Itu menyenangkan, tapi juga kalau terlalu tinggi kadang juga agak menyulitkan ya untuk si program ini dia bisa jalan. Ya. Tapi kita senang lah kalau harganya bagus, nelayan bahagia. Oke. Iya baik. Terima kasih untuk si Maya yang gabung di live chat kanal YouTube kita. Bagaimana mekanisme pengawasan untuk mencegah tumpang tindih program atau potensi mangkraknya proyek tuh Pak? Nah, ini gimana nih? Langsung ditanggapi dulu saja. Ya, jadi gini, belajar yang di biak-biak ya. Jadi sebenarnya kan ini menjadi kampung nelayan merah putih dengan konsep yang ada sekarang ini kan kita berdasar murni. Jadi gini ceritanya, 2021 Sakti Wahyu Trenggono itu diangkat jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Terus sebenarnya itu ada program yang reguler juga di KKP, terutama di Dirjen Perikanan Tangkap, memberikan bantuan ke nelayan, alat tangkap atau apa dan sebagainya. Terus Pak Menteri lihat, loh kalau ngasih gitu juga abis itu tinggal, terus ngapain gitu kan? Ya udah coba cari satu kampung. Apa maunya mereka, kita ada di situ hadir dan kita akan pendampingan. Nah akhirnya itu salah satu kampung yang dipilih itu Suak Gual. Nah waktu itu nama konsepnya itu Kampung Nelayan Maju. Nah karena kita berpikiran waktu itu nelayan kan nggak sebenarnya dia ke laut, ada masa-masa dia nggak ke laut, ya kan? Kayak kalau lagi kayak sekarang kayak gini kan. Nah yang kita berdayakan justru ibunya. Nah, kita ajarin batik ekoprint dan sebagainya. Nah, yang batik ini berhasil nih. Terus si Pak Menteri melihat, loh kalau kayak gini berarti coba deh yang ikannya yang skalanya mahal dan bagus. Nah, carilah di Biak, Pak Trian usulin karena di situ bagus. Tuna di sana. Nah, di sana apa sih yang dibutuhkan? Yang kalau buat jaga tuna ini bagus ya, itu paling penting itu rantai pendinginnya tadi, cold chain-nya itu kan, yang tadi yang dibutuhkan semua. Terus ada SPBUN-nya, susah solar gitu kan, dan off-taker-nya. Nah off-taker-nya dicari ini ada di Semarang sama di nah berubahlah, bergeser. Nah di situ ketika membangun Biak itu painful-nya ada Mbak. Udah dibangun bisa kosong, no activity. Awal mulanya begitu. Jadi itu ya tanpa aktivitas sama sekali ya. Kita kalau dari kita merasa kewajiban kita udah, kita udah bangunin. Ternyata no activity. Pak Trian kena marah nih sama Pak Menteri. Ini kok bisa begini? Dan salah satunya itu kan Pak Menteri ini kan backgroundnya orang IT ya. Jadi dia tahu itu CCTV di situ. Dari CCTV dari Jakarta dia perhatiin kenapa ini sepi-sepi aja ini katakan. Panggil beliau. Oke, yang dilakukan pendampingan. Nah kita kan punya penyuluh ya. Ada 4.000 lebih. Nah penyuluh ini yang kita lakukan pendampingan itu. Biar mereka ya itu jiwa entrepreneur tidak hanya menangkapnya saja gitu kan, tapi ada jiwa entrepreneurnya. Nah sampailah terjadi lebih dari 12 kali pengiriman ke Jawa sama itu. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau bagaimana ini monitoringnya. Satu, secara fisik kami punya penyuluh. Penyuluh kami akan melakukan pendampingan secara intelijen, misalnya secara sensing, kalau istilah di IT itu sensing ya, monitoringnya itu kita bahkan ada taruh semua CCTV di setiap KNMP. Jadi kita akan lihat ada pergerakan activity nggak, ada pergerakan sosialnya nggak,
ada pergerakan ekonomi nggak? Kalau nggak ada, kita turun lagi. Sampai pelan-pelan terbangun budayanya. Orang kan gini, manusia itu kan kalau udah terasa enaknya, jadi biasa ya. habis itu jadi kita kebiasaan. tinggal. Kalau udah jadi terbiasa, jadi cinta kan. Ya kan, udah cinta disayang, nggak mau lepas. Nah gitu. Nah itu yang kita pelan-pelan bangun. Nanti seperti itu juga di tempat-tempat yang lain. Jadi pertama ya kita dampingin. Tapi kalau udah kayak biak apa gitu, dia udah tahu kalau dia tidak melakukan aktivitas ekonominya, kalau dia hanya nangkap ikan, merasa itu bebas, udah selesai, ya besok nggak, kalau udah terasa enaknya kan pasti beda. Ya, gitu. Itu yang tapi proses itu ada painful, Mbak. Setiap itu pasti ada painful. Namanya orang buka usaha lah istilahnya. Ada yang buka usaha, baru buka merasa nanti abis ini produkku bagus, tapi kok orang nggak ada yang datang, habis itu dia tinggal. Nah, ada kayak gitu. Membangun jiwa entrepreneur ini yang penting. Makanya kuncinya kita juga melakukan capacity building ke manajer-manajer koperasi Desa Merah Putih sebagai kepala suku lah istilahnya di daerah situ. Jadi ada jiwa entrepreneur, dia bisa melihat potensi di daerah dia sebenarnya, yang bisa dia jual. Selain pekerjaan utamanya emang nangkap ikan gitu loh. Jadi pentingnya ini itu yang penting, memegang peranan kunci. Continue juga ya. Nah kalau di Poncosari Serandaan sendiri, apakah jiwa entrepreneur ini udah ada ya Pak ya? Ini kemarin kan kita ada tim ya, jadi ada tim yang mengerjakan fisik, ada tim yang melakukan pemberdayaan ini. Ya. Udah bolak-balik ke sini. Ya, kan tadi konsepnya kita sampaikan ini social engineering, from the bottom to up. Ya. Banyak mereka di Saugwal tadi itu yang diinginkan pada saat ada musim-musim paceklik, ada alternatif livelihood ya untuk mereka meminta ada batik ekoprint. Jadi di sana ada ibu-ibunya bisa membatik sekarang. Nah di sini kemarin kita tanyakan juga ya, sebenarnya memang yang diinginkan supaya mereka bisa lebih piawai dalam mengolah ikan. Jadi kemarin hari ini kita hadirkan chef ya, jago masak supaya artinya tahu dia triknya seperti apa ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada. Tadi kita makan ingkungnya di sini enak banget itu ya. Mudah-mudahan nanti ada ingkung dari ikan yang enak-enak gitu ya. Tentunya karena tadi sudah kita siapkan. Ini saya kira kami juga berharap tadi Bang Doni menyampaikan, saya bisa manggil Bang nih. Gimana yang namanya pendampingan ini penting. Kami juga sedang dalam fase sekarang juga untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal. Di sini kan banyak yang perguruan tinggi bagus-bagus. UGM kita kurang apa lagi. Ada UEG macam-macam di sini. Ini kita juga mendorong ya. Kita nanti akan melakukan pendekatan, tapi melalui siaran sore hari ini juga kita menjadikanlah itu Kampung Nelayan Merah Putih sebagai laboratorium. Ya, sama-sama kita turun ke situ. Apa sih kekurangannya? Ya, karena inovasi bukan suatu hal yang berhenti di satu titik. Inovasi ini harus terus kita lakukan. Ya, tadi kalau sudah puas dengan mengolah ikan, kedepannya seperti apa? Mungkin packaging. Kemudian juga kita juga memastikan, ya ini kan nanti ini perbaikan total secara masif kalau menurut saya dengan adanya kampung ini. Itu otomatis kan ada dua tuh syarat itu. Yang pertama dari sisi legal bahwa ikan itu adalah ikan yang memang bukan dari proses-proses AYU. AYU ini termasuk unreported. Jadi kita juga lakukan pendataan yang baik di sana dengan adanya kampung nanti itu. Dan yang kedua yang terkait dengan masalah legalitas dari sisi mutu. Ini kalau dua aspek itu sudah terbentuk, insya Allah ikan-ikan kita akan sangat Ini kita menawarkan kemitraan seluruh perguruan tinggi mahasiswa, dan karena itu laboratori ya. Ya senang punya komentar-komentar yang sedikit agak sedikit menusuk tapi yang konstruktif, dan kita ingin mereka bergabung, itu kita lebih senang ya. Jadi kalau ada tahu kira-kira ini apa sih yang kita bisa berikan inovasinya, ya silahkan kita betul-betul terbuka untuk bekerja sama dengan ini. Ya, jadi kan ini laboratori kita bersama untuk sama-sama kita membangun masyarakat nelayan kita.
Tapi Iya. kalau saya lihat Gimana, ya, gimana, kalau Bang Doni? konteksnya di Poncosari ya, sudah ada competitive advantage secara geografis dari lokasinya. Karena di Ya, situ ya. kan baru diresmiin jembatan yang habis sama Pak Prabowo. Jembatan Pandan apa? Ya, Pandan Sima ya. Jembatan itu saya lihat, ingat kalau di Hong Kong ada jembatan itu menyiapkan titik sightseeing kan. Nah, kita itu yang di Poncosari itu ada kulinernya kita bangun di situ. Jadi kalau dengan nanti bisa membuat ekowisata di situ kan ada pasti wisatawan yang pengen sightseeing ke jembatan kan. Nanti lapar makan di situ ditarik. Jadi sebenarnya Ada relasinya gitu. ada relasinya secara kompetitif advantage geografinya dia udah dapat karena deket banget tempatnya. Tadi begitu keluar belok kiri udah di ke arah jembatan ini. Tadi kalau ke kanan itu Pantai Baru, Bang. Itu iya. di situ. Iya, Jadi memang dan Poncosari ini hampir semua item yang ada yang kategorinya Kampung Merah Putih itu ada. Rantai dinginnya semua lengkap. Yang tadi Pak Trian jelasin. Terus kalau balai pertemuannya ada, terus bahkan asuransi nelayan pun ada kita kasih di situ. Satu lagi, kita tadi juga sampaikan, ya ini ke seluruh Bapak Ibu nelayan. Kami di Kementerian Kelautan Perikanan ini punya 11 sekolah vokasi. Jadi yang ingin nanti anak-anaknya terus punya pendidikan yang tinggi, itu silakan. Karena prioritasnya ini adalah untuk anak-anak nelayan, itu gratis. Dan politeknik kita. Iya. Ini harapannya bisa menarik minat semuanya. Ya, baik. Terima kasih juga untuk Mas Abimanyu. Apa saja progres yang sudah kelihatan bahwasanya program yang dibuat pemerintah ini tengah berjalan. Satu lagi saya teruskan dari Gar Fitrian. Prioritas utama Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sebenarnya seperti apa sih dalam meningkatkan sektor perikanan nasional? Baik, dua yang menanggapi, mohon langsung ditanggapi. Kalau secara tadi apa progres yang sudah terjadi, secara ini kan pembangunan konstruksi fisik. Kalau secara fisik sudah 55%. Nah, jadi tadi kayak pabrik es atau college-nya itu sudah pondasinya sudah, nanti tinggal karena ini pakai sistem knockdown, nanti Patrian ada barangnya datang dari nanti tinggal pasang. Jadi yang penting fondasinya sudah ada dulu. Jadi makanya tadi udah pembangunan secara fisik 55%. Jadi terus kalau tadi ditanya, saya jawabnya yang general ya, secara general. Mungkin nanti yang Pak Trian bisa Pak Trian. tambahkan. Apa sih KKP ini tujuannya ya gitu lah. Sebenarnya tujuan didirikan KKP ini kita kembali lagi ketika almarhum Gus Dur membuat Departemen Kelautan dan Perikanan. Dulu namanya eksplorasi kelautan. Kenapa? Karena Gus Dur sadar nenek moyang kita itu negara bahari gitu. Iya, benar. Terus kan dilanjutkan sama presiden-presiden berikutnya dan dipertegas oleh Pak Prabowo di mana beliau menyadari masyarakat pesisir itu harus diperhatikan, ya kan? Nah, jadi KKP selaras dengan para presiden-presiden yang ada. Kita itu tugasnya sebenarnya simple, tapi susah. Ngomongnya sih gampang. Ya, kita ingin menjaga laut kita lestari, sustain, tapi memberikan keberdayaan kepada ekonomi. Dan itu yang konsep yang ditawarkan Pak Menteri kita namanya Blue Economy atau ekonomi biru, di mana aspek ekologi, aspek sosial dan ekonomi bisa jalan beriringan dalam memanfaatkan laut dan isinya. Nah, bahasanya gampang kan, tapi implementasinya susahnya nah gitu loh. Tapi kalau effort ya. Ini luar biasa. Tapi kalau tadi di perikanan ngelihatnya sih nelayan, lihat nilai tukar nelayan aja, NTN-nya gimana itu kan. Tapi kadang-kadang kan itu kan bahasa statistik, beda sama bahasa yang
secara sosial. Nah, mungkin Pak Tian bisa bantu karena Ya, betul. Pasti ya. Tadi Bang Doni sudah menyampaikan ya. Ini setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya, ini saya terus terang bersyukur bisa ada di masa Pak Trenggono ini di periode kedua beliau sebagai menteri. Saya katakan, saya anak IPB, beliau anak ITB. ITB kayak selalu lebih unggul IPB, pinter jenius beliau itu. Program yang dibangun itu selalu berdasarkan model. Tadi sudah disampaikan ada Kalaju sebelum adanya Kampung Nelayan Merah Putih. Dian Kalaju dengan anggaran 600 juta nggak bisa menyentuh apa-apa. Pak Menteri berpikir ya bahwa harus ada satu program yang end to end. Jadi terintegrasi dari hulu ke hilir. Itulah Kampung Nelayan Modern. Itu merupakan sebuah program yang sudah proven, yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di sana secara real. Nah, inilah yang kemudian dibawa untuk direplikasi di banyak tempat. Pun demikian dengan banyak-banyak program lainnya, ya. Kita kan saat ini juga di subsektor lainnya budidaya ikan. Nah, sekarang juga kita lakukan modeling yang luar biasa. Ada budidaya ikan berbasis kawasan di Kebumen, yaitu bagaimana kita mau meningkatkan produksi dari udang faname di sana. Kemudian untuk saat ini juga ada program untuk revitalisasi tambak-tambak yang udang yang sudah kontrak di Pantura, itu ada 20.000 hektar sedang kita sentuh ya. Bagaimana nanti ada spesies nila salin ya yang coba kita kembangkan di sana. Ini angsanya luar biasa besar ya. Dan satu lagi swasembada garam ya ini. Nah, ini saya sampaikan ya bahwa negara ini juga dibangunkan berdasarkan pondasi kuat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu yang menyatukan kita. Sama sekarang ini. Saya belajar banyak, baru kali ini kita ada yang namanya Blue Economy dengan 5 pilar ya. Bagaimana beliau ingin memastikan tadi konservasi dengan memastikan adanya satu kawasan konservasi 30% yang itu nanti dibangun di tahun 2045 yang memastikan bahwa suplai ikan itu ada memang bisa selamanya di situ. Kenapa? Karena ada kawasan yang betul-betul diproteksi sehingga bisa spill over. Dia ikannya nanti di daerah penangkapan ikan. Kemudian yang program yang saya sampaikan kebijakan penangkapan ikan terukur, yang ini mendapat respon yang luar biasa baik dari negara-negara tetangga kita, dari Jepang, dari Eropa, dan mereka sebetulnya itu sudah lakukan lama. Kita baru mulai ini pada saat Pak Trenggono ini. Nah, selanjutnya adalah program yang terkait dengan ikan, ya bagaimana ini juga di Kampung Nelayan Merah Putih, ini baru versi 1, Mbak. Nah, jadi kita bagaimana membangun sarana prasarana untuk masyarakat itu produktif adalah versi 1 dengan tadi tematik di beberapa tempat dengan kearifan lokal, tentu ada pendekatan yang berbeda. Nah, besok ada versi selanjutnya. Kalau itu juga kita ada lahan-lahan ya untuk bioflok, itu juga disiapkan. Jadi pada saat Pak Ceklik, mereka tetap punya sumber ikan yang ada di situ. Jadi memang sudah dikonsep sedemikian, kalau menurut saya sempurna ya. Nah, ini mudah-mudahan tadi perbaikan struktur komunitas ya, program yang sudah jelas dimulai dari sebuah modeling. Kemudian juga bagaimana kita perencanaan ini dari versi 1, versi 2 ada peningkatan terus ya. Tadi pada akhirnya malah Pak Menteri sampaikan pada kita ya, ke depan itu nanti yang harus lebih jauh meningkat adalah di tempat sektor budidaya ikan, sehingga memang konsentrasi anggaran perencanaan semuanya ke sana. Ini yang menurut saya itu bagaimana tadi Kementerian Kelautan Perikanan memastikan bahwa yang dulu di kabinet sebelumnya kan poros maritim ya, ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik ya, dengan penyempurnaan sebuah astacita presiden membangun dari desa pesisir ya, presiden yang luar biasa cerdas begitu mendengar apa langsung kerjakan 1.000. Kami itu kebingungan juga mengerjakan 1.000. Ini bukan juga ya, ini kita ini cari PPK aja susah sekarang ya. Pejabat pembuat komitmen itu luar biasa ya.
Oke, baik. Tapi sedikit mungkin soal mitigasi nih. Kadang-kadang kan kampung nelayan itu memang berada di wilayah pesisir, kemudian juga rentan terkena, katakanlah dalam tanda kutip, nggak mau ini juga ya, mencat juga kalau kami itu datang dan sebagainya. Bagaimana dengan mitigasi bencana? Apakah memang sudah dipersiapkan? Iya, kalau di Poncosari itu udah bagus. Saya lihat di sana kemarin, tadi ya saya juga lihat ada satu tempat yang memang untuk evakuasi masyarakat di situ sudah disiapkan. Ya tentunya kan program ini tadi dimulai dengan adanya keberterimaan masyarakat, artinya dari pihak Pemda itu harus terkoordinasikan dengan baik. Kita juga memastikan tentunya nanti ke depannya di setiap lokasi-lokasi ini alat peraga ya untuk adanya ancaman bencana. Kemudian juga ini Bang Doni ini jagonya digitalisasi. Nanti kita akan juga membuka CSR dan segala macamnya. Itu kan nanti kita ada koneksi, kita memberikan komputer, memberikan yang internet, atau tadi CCTV-nya tetap kita on-kan. Itu nanti semuanya akan terkoneksi. Di pusat kami sudah ada command center yang sudah terintegrasi. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, saya kira secara cepat juga kita bisa sampaikan ke daerah, sehingga mitigasi kita bisa mulai sejak awal. Oke, baik Pak Trian, Pak Doni, ini tanpa mengurangi rasa hormat, karena waktu juga yang harus memutus ya perbincangan kita sore hari ini, tapi mungkin di akhir perbincangan bisa disampaikan sebenarnya pesan besar apa sih yang ingin disampaikan melalui Kampung Nelayan Merah Putih, Pak Trian? Iya, kalau dari saya tentunya sangat berharap bahwa ini adalah sebuah program yang nggak perlu saya jelaskan lagi, tadi sudah sangat bagus. Saya ingin berharap pasti banyak pihak ya, khususnya dari perguruan tinggi, akademisi ya. Mari sama-sama kita besarkan Kampung Nelayan Merah Putih ini, jadikan mereka laboratori ya untuk sama-sama berkembang ya, sama-sama kita berkembang, bergerak ya, berdampak dan memberikan kesejahteraan ya, mulai Poncosari ke desa-desa lainnya di seluruh Yogyakarta ini. Ini harapan saya. Jadi sekali lagi saya meminta ya, dari teman-teman perguruan tinggi, akademisi, mari sama-sama kita berkolaborasi untuk Jogja nelayannya yang lebih maju. Oke. Baik Pak Doni, ada tambahan? Ya, kalau dari saya ini Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah bagian dari pesawat besar namanya 0% poverty. Jadi tidak ada lagi kemiskinan, 8% pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau disingkat 08. Jadi ayo semuanya berada dalam pesawat ini, karena suatu saat di dalam 5 tahun ini kita pasti akan mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Amin. Oleh Presiden kita. Terima kasih. Iya, baik. Semoga memang melalui program Kampung Nelayan Merah Putih ini semakin banyak nelayan berdaya dan pesisir sejahtera. Tapi Pak Trian sudah jauh gitu ya dari Jakarta loh pendengar ya, ke Yogyakarta. Pak Doni juga matur nuwun, terima kasih sudah singgah. Nanti selamat menikmati Jakarta dan sekitarnya. Insya Allah. Terima kasih Mbak Erna. Ya, selamat sore. Ya, pendengar, sekian saya akhiri dialog Jogja sore ini di sore ini bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.